Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita kembali dalam renungan di gereja online 1. Sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan tentang firman Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, mari saya ajak kita semua untuk menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini, Tuhan Engkau yang berikan kepada kami kekuatan, kesehatan, kesegaran. Kami percaya bahwa itu datang dari Engkau, dan sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang menjadi rema di dalam hidup kami dan menjadi terang di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpujilah nama-Mu. Amin. Selamat sore, Shalom. Saya berharap dimanapun Bapak Ibu Saudara berada mendengarkan renungan hari ini, saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja tentunya. Judul renungan sore hari ini kita mempunyai judul yaitu fleksibel. Kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, fleksibel ini memiliki dua arti, tetapi satu arti akan saya sebutkan terlebih dahulu. Fleksibel arti yang pertama adalah lentur, mudah dibengkokkan. Nah, ternyata tubuh kita, tubuh manusia, kalau Bapak Ibu mengingat hari Sabtu kemarin kita membahas mengenai organ tubuh juga, yaitu hamstring, salah satu otot yang ada di kaki kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, tubuh manusia itu memiliki otot, dan otot ini sangat penting sekali keberadaannya. Oleh karena itu ada baiknya juga, bahkan sangat baik kalau kita menegangkan otot itu dengan gerakan tertentu yang biasanya kita sebut sebagai stretching. Ketika kita melakukan stretching, otomatis otot itu seperti dilatih. Nah, manfaat otot yang fleksibel tentu saja untuk meningkatkan kekuatan, meningkatkan kesehatan, meningkatkan ketahanan, kemampuan fisik, di mana fisik yang kita gunakan ini Bapak Saudara untuk menghadapi kegiatan sehari-hari, untuk bekerja. Oleh karena itu penting untuk kita berolahraga dengan cara salah satunya adalah stretching, gerakan-gerakan stretching itu Bapak Saudara. Kita beralih di dalam dunia yang kita ada di mana sekarang ini, banyak sekali perubahan, dan ternyata perubahan itu adalah bagian alami dari kehidupan, yang berarti akan sering, bahkan sudah sering terjadinya perubahan-perubahan itu Bapak Saudara. Jadi perubahan itu akan sering kita alami, akan sering kita jumpai selama kita masih hidup di dunia ini. Mari kita bersama-sama, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mencermati sebuah pohon. Nama pohon ini adalah pohon bambu. Batangnya itu sangat elastis Bapak Ibu Saudara. Elastis juga memiliki persamaan kata atau arti, yaitu fleksibel. Dia diombang-ambingkan oleh angin ke arah manapun, ke segala arah. Dengan luasnya dia akan tetap bertahan. Maka jarang sekali kita melihat batang bambu ini patah ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya ada 1-2, tetapi dia akan dapat bertahan mungkin dengan mudahnya. Karena apa? Karena batang bambu ini fleksibel. Ada satu tokoh Alkitab yang juga fleksibel, yang juga
elastis gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi kalau untuk tokoh kita menyebutnya bukan fleksibel mungkin seperti itu, tetapi di arti fleksibel yang kedua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah luwes atau mudah dan cepat untuk menyesuaikan diri. Ada satu tokoh yang mudah dan cepat menyesuaikan diri, yaitu siapa? Rasul Paulus. Mari kita buka di 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, ini adalah Rasul Paulus yang berkata demikian. Rasul Paulus ini memiliki kepribadian yang baik. Dia memiliki otot rohani yang fleksibel, yang sering dia latih, yang sering dia gunakan juga. Dia melatih juga otot hidup, melatihnya sehingga dalam segala keadaan apapun dia tidak mudah patah. Seperti halnya batang bambu yang tadi sudah kita bahas. Kemanapun arah angin ini menerpa, kemanapun pergumulan hidup, Paulus ini dengan mudahnya dapat kesana kemari tetapi tidak patah dan bisa bertahan, bahkan terus dapat bisa berprestasi, dapat bisa menghasilkan sesuatu hidup yang baik. Bagaimana caranya agar kita dapat melatih otot rohani agar fleksibel? Tentu saja dengan kita berdoa, mengucap syukur. Banyak hal mujizat terjadi ketika kita berdoa. Mujizat terjadi ketika kita bersyukur di hadapan Tuhan. Tentu saja melatih otot rohani, kita ke gereja, kita pergi beribadah. Bagaimana melatih otot hidup agar fleksibel? Ketika ada tekanan datang, ketika ada angin hidup itu datang, ada 2 hal Bapak Ibu Saudara. Yaitu yang pertama, jangan takut untuk ambil resiko. Karena apa? Perubahan terjadi. Oleh karena itu kita juga harus menangani dengan respon yang berbeda juga. Oleh karena itu jangan takut untuk mengambil resiko. Rasanya pandemi kemarin banyak sekali hal yang kita pelajari. Salah satunya adalah perubahan-perubahan dari yang kita tidak mengerti tentang online, kita sekarang mengerti bahkan memahami mengenai dunia online, dunia digital. Jangan kita takut untuk ambil resiko. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus kreatif. Banyak sekali industri atau usaha-usaha yang ketika pandemi kemarin itu juga jatuh. Tetapi ternyata banyak juga orang-orang yang justru mengambil krisis menjadi sebuah kesempatan yang besar, sehingga ketika terjadi pandemi kemarin banyak orang, banyak bidang itu justru malah naik Bapak Ibu Saudara. Contohnya juga di dunia peronlinean sekarang ini eksis ketika ada tekanan, ketika ada krisis dia tetap terus kreatif. Oleh karena itu mari kita bersama-sama umat Tuhan, kita mempunyai kepribadian yang fleksibel, yaitu mudah dan cepat untuk menyesuaikan diri. Kemanapun arah angin itu datang, kita bisa bertahan, kita bisa menjadi lentur dan mudah
dibengkokkan. Tetapi tentu saja di dalam kekuatan untuk fleksibel ini kita harus melatih otot-otot kita harus melatih kehidupan rohani kita harus melatih otot hidup kita agar senantiasa fleksibel, Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi dalam kondisi fleksibel ini kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, ini dia yang terpenting, kita harus mengandalkan Tuhan. Seperti halnya di 2 Korintus 4 ayat 7, jadi di ayat sebelumnya, ayat 7b, firman Tuhan berkata, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kita. Oleh karena itu, walaupun otot kita sudah terlatih, walaupun otot hidup kita sudah terlatih, kita sudah sering ke gereja, tetapi jangan kita sekalipun mengandalkan diri kita sendiri. Marilah kita tetap mengandalkan Tuhan, sebab kekuatan yang melimpah-limpah itu datangnya hanya dari satu nama, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, perpaduan yang pas ketika fisik kita sudah terlatih, otot-otot kita sudah terlatih dan menjadi fleksibel, kita bisa menghadapi segala tekanan di dunia ini. Satu hal yang tetap harus kita lakukan, bahwa kekuatan, kesehatan, kemampuan, daya pikir kita, kreativitas kita itu pun berasal dari satu nama, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Semoga renungan yang singkat ini menjadi berkat dan rema untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk menutupnya, mari sekali lagi kita tutup dalam doa dan menundukkan kepala. Terima kasih Bapak untuk renungan pada sore hari ini. Biar Engkau saja yang dipermuliakan di dalam setiap kata yang keluar dari anak-Mu ini, dan itu menjadi berkat, rema, renungan untuk Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang menyaksikan. Dan kami berdoa untuk setiap kita yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami pergumulan. Kami berdoa Tuhan Engkau yang segera memberikan kekuatan, pemulihan yang cepat, juga memberikan kekuatan kepada kami semua untuk dapat menyelesaikan setiap pergumulan itu masing-masing dengan baik. Dan tentu saja kami mengandalkan Engkau, tentu saja kami mau melatih otot kami agar menjadi fleksibel, kami mau menjadi orang yang kreatif, mau menjadi orang yang tidak takut untuk ambil resiko, dan kami juga mau menjadi pribadi yang dapat menyesuaikan diri kami dengan cepat. Kami percaya bahwa Engkau juga turut campur atas setiap segi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Amin. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita.